Coba deh bayangin, gimana kalau sebuah masjid itu suksesnya bukan diukur dari seberapa megah bangunannya, tapi dari seberapa sejahtera tetangga di sekitarnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah model revolusioner dari sebuah masjid di Indonesia yang benar-benar melakukan itu. Wow, pernyataan yang nancep banget kan? Robohkan menara itu. Ini bukan cuma omongan loh, ini adalah filosofi inti yang jadi motor penggerak Masjid Jogokarian. Dan filosofi inilah yang mengubah segalanya. Oke, jadi apa sih artinya masjid untuk umat dalam prakteknya? Ini bukan sekedar slogan manis ya. Ini benar-benar pemikiran ulang yang radikal yang menjungkir balikan konsep tentang apa sih tujuan sebuah institusi komunitas itu. Jadi bagi mereka, tujuan utama itu bukan soal bangunannya, tapi soal kesejahteraan sosial dan ekonomi orang-orang di sekitarnya. Dan ini bukan cuma visi misi yang dipajang di dinding loh. Ini jadi model operasional yang radikal yang benar-benar mendefinisikan ulang apa itu sukses untuk sebuah masjid. Nah, untuk bisa paham model ini, kita perlu lihat dulu ada dua cara pandang yang saling bersaing. Dua paradigma yang sangat berbeda yang menurut mereka akarnya itu dari Al-Quran sendiri. Oke, jadi ada dua visi nih. Di satu sisi, ada visi utamakan bangunan. Sukses itu diukur dari seberapa megah, seberapa indah arsitekturnya, fokusnya ya ke gedungnya. Nah, di sisi lain, ada visi utamakan umat. Di sini, sukses itu beda. Sukses itu kalau komunitasnya sejahtera, kalau masalah-masalah kayak kelaparan dan kemiskinan bisa teratasi. Dan jelas banget, Jogokarian memilih jalan yang kedua. Dan ternyata, ini bukan ide yang baru-baru amat loh. Filosofi ini akarnya dalam banget, kembali ke zaman Nabi Muhammad. Jadi, dulu itu menara fungsinya bukan buat gagah-gagahan, tapi justru buat ngecek, dapur tetangga ngebul nggak ya? Itu jadi tanda mereka punya makanan. Keren banget kan filosofinya? Kisah ini nih yang benar-benar jadi jantung dari misi mereka. Coba bayangin, seorang pemimpin, Khalifah Umar, lari ke gudang makanan, manggul sendiri sekarung gandum dan daging di punggungnya buat seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Beliau bilang, ini tanggung jawab saya. Ini bukan soal amal biasa, ini soal tanggung jawab. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Oke, filosofinya kuat banget. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka mengubah ide-ide keren ini jadi aksi nyata di lapangan? Nah, jawabannya ada di cetak biru mereka, sebuah sistem demokrasi yang, wah, benar-benar unik. Coba kita lihat alurnya ya. Pertama, yang ngusulin calon pemimpin itu masyarakat, bukan orang yang nyalonin diri, ini penting banget. Terus, diadakan pemilu yang seru kayak pesta rakyat, ada door prize-nya segala, biar semua ikut milih. Nah, setelah itu, ini bagian kuncinya, ada rapat rakyat. Semua warga diundang buat nentuin bareng-bareng program masjid 4 tahun ke depan mau ngapain aja. Baru deh, dari hasil rapat itu, dibentuk biro-biro buat ngejalanin programnya. Jadi kekuasaan itu benar-benar dari bawah ke atas. Dan hasilnya, lahirlah 29 biro atau semacam departemen ini. Masing-masing fokus ke satu hal, mulai dari kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sampai urusan pemakaman. Jadi ini bukan program yang dipikirin sama pengurus di ruang ber-AC ya, tapi program yang lahir langsung dari suara dan kebutuhan nyata masyarakat. Nah, ini dia rahasianya. Sistemnya desentralisasi. Keren banget. Jadi, setiap biro itu punya bendahara sendiri, punya rekening bank sendiri, dan bisa cari dana sendiri. Artinya apa? Nggak ada birokrasi yang ribet. Contohnya nih, biro layanan jenazah. Mereka punya kotak infak sendiri yang bisa ngumpulin dana sampai 8 juta seminggu. Jadi pas ada warga yang butuh bantuan, mereka bisa langsung gerak cepat, nggak perlu nunggu persetujuan berbelit-belit dari ketua. Oke, sistemnya udah keren. Sekarang hasilnya gimana? Apa yang terjadi kalau sebuah komunitas benar-benar fokus ke warganya? Siap-siap kaget ya sama angkanya. Kita lihat datanya. Di tahun 2003, sebelum model ini jalan sepenuhnya, donasi yang terkumpul setahun itu 43 juta rupiah. Sekarang, coba tebak. Angkanya meroket jadi 12 miliar rupiah per tahun. 12 miliar. Itu peningkatannya lebih dari 200 kali lipat. Luar biasa. Dan ini bukan cuma soal duitnya yang nambah banyak loh. Lihat deh pertumbuhan tembayar zakatnya. Dari yang tadinya cuma 19 orang, sekarang jadi 659 orang. Kenapa bisa begitu? Ya karena orang jadi percaya. Mereka lihat sendiri uang yang mereka kasih itu benar-benar dipakai buat bantu tetangga, buat program yang nyata. Nah, ini dia ujung-ujungnya. Uang miliaran itu nggak cuma ngendap di rekening masjid. Uangnya langsung balik lagi ke masyarakat. Jadi apa?
Jadi 2 ambulans gratis buat yang sakit, jadi transportasi gratis buat pasien cuci darah, jadi layanan pemakaman gratis buat yang nggak mampu, bahkan jadi modal usaha dan pelatihan buat UMKM, sampai pemeriksaan kesehatan rutin buat para lansia. Benar-benar dirasain langsung manfaatnya. Kesuksesan yang luar biasa ini tentu aja nggak mungkin nggak kedengeran kemana-mana. Model Joko Karyan ini sekarang jadi inspirasi, jadi semacam model percontohan buat dunia, jauh melampaui batas kampung mereka di Jogja. Coba tebak, siapa aja yang datang buat belajar ke sana? Ini daftarnya bikin kaget. Ada delegasi 16 imam dari Amerika Serikat. Ada pastor-pastor Katolik dari seluruh Asia Pasifik. Ada kelompok-kelompok lintas agama dari seluruh Indonesia. Bahkan, pengembang properti pun datang buat belajar cara membangun komunitas. Semua datang ke masjid yang bangunannya sederhana ini. Dan ada satu kutipan dari seorang imam dari Amerika yang benar-benar ngena banget. Dia bilang, kami punya masjid-masjid megah di Amerika, tapi di sini, di bangunan sederhana ini kami melihat Islam. Inilah Islam yang selama ini kami cari. Dalam banget ya? Saking kuatnya dampak mereka, nama Joko Karyan itu sekarang udah jadi kayak sebuah brand jaminan mutu. Sampai-sampai pengembang properti pakai nama itu buat masarin perumahan baru. Mereka ngejual impian buat tinggal di sebuah komunitas yang aktif, yang peduli kayak di Joko Karyan. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Model Joko Karyan ini seakan-akan nantang kita semua buat mikir ulang. Apa sih tujuan sejati dari institusi-institusi komunitas di sekitar kita? Entah itu masjid, gereja, perpustakaan, atau apapun. Apakah tujuannya gedungnya atau orang-orangnya?